Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perencanaan Pendidikan Nasional. Perencanaan pendidikan di Indonesia secara nasional merupakan suatu proses penyusunan alternatif kebijaksanaan dalam mengatasi persoalan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada baik di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan pembangunan secara menyeluruh dalam hal pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pentingnya posisi perencanaan pendidikan. Yang pertama, pengarahan. Perencanaan pendidikan memberikan kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga manajemen usaha pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, pengawasan atau evaluasi. Sebagai alat ukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi terhadap kinerja usaha. Dengan demikian, perencanaan mempunyai peranan penting dalam organisasi publik maupun dalam organisasi yang bersifat pribadi. Dengan adanya perencanaan akan dimungkinkan untuk memprediksi kerja di masa yang akan datang, bahkan akan mampu memprediksi kemungkinan hasil yang akan dicapai. Yang ketiga, manajemen berbasis sekolah. Tujuan utama manajemen berbasis sekolah adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui kekuasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelola sekolah, peningkatan profesionalisme guru, serta hal yang lain dapat menumbuh kembangkan kondisi yang kondusif. Sedangkan pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat, terutama peduli terhadap masalah pendidikan. Kemudian peraturan dan kebijakan dalam perencanaan. Yang pertama yaitu sentralisasi. Seluruh wewenang berpusat pada pemerintahan pusat. Jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Di antaranya yaitu kebijakan pendidikan dan pengelolaan pelaksanaan pendidikan diatur dari Kemendikbud atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian sekolah-sekolah harus mengikuti dan taat terhadap kebijakan yang seragam secara nasional dan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya. Kepala departemen dan sekolah-sekolah tidak diperkenankan merubah, menambah, dan mengurangi yang sudah ditetapkan oleh Depdikbud. Yang kedua yaitu desentralisasi. Desentralisasi dikonsepkan sebagai penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah. Jadi, wewenang penyelenggaraan pendidikan diserahkan kepada pemerintahan daerah. Dalam hal itu, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan pendidikan masing-masing sesuai wewenang yang dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota dalam bidang pendidikan. Kemudian, pengelolaan pendidikan pada tingkat kabupaten atau kota, setiap sekolah diberi peluang untuk membuat kebijakan sekolah masing-masing atas dasar konsep manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat. Yang terakhir yaitu perubahan dan kemajuan pendidikan tingkat kabupaten atau kota sangat bergantung pada kemampuan mengembangkan kebijakan pendidikan dari masing-masing kepala dinas pendidikan tingkat kabupaten atau kota. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.